ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita ingin melanjutkan bahasan kita pada kitab Usus Manhajis Salafi fid Da'wati ilallah, prinsip-prinsip atau pokok-pokok tentang manhaj as-salaf dalam berdakwah mengajak orang kepada Allah. Buku ini ditulis oleh Syekh Fawaz Ibn Hulayyil Ibn Rabah As-Suhaimi, di mana kita ingin masuk kepada sesi yang ke-8, yaitu berbicara tentang al-hilmu was-sabru 'alal adha. Kewajiban untuk hilm, tahan marah, was-sabr, sabar, 'alal adha, terhadap gangguan. Di mana orang berdakwah pasti berhadapan dengan berbagai gangguan. Karena berdakwah itu adalah mengajak orang dari sikap mengikuti hawa nafsu, dari sikap mengikuti syaitan, untuk ikhlas kepada Allah. Tentunya hawa nafsu manusia akan berontak di saat seseorang sudah punya kebiasaan buruk, sudah punya sifat-sifat buruk, sudah memiliki keadaan yang dimana dia merasa bahwa itu menyenangkan, padahal itu haram atau maksiat atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu seseorang tidak merasa suka. Maka orang-orang yang merasa kemapanannya diganggu, itu tentu akan berontak, akan menolak, akan melakukan halangan-halangan, serangan-serangan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang yang berdakwah. Oleh karena itu, kesabaran itu adalah kunci keberhasilan. Di saat seorang yang berdakwah itu tidak mampu bersabar, maka artinya dia sedang menuju kepada kegagalan. Karena sabar itu adalah kunci keberhasilan dalam berdakwah. Kita tahu bahwa bersabar itu adalah sifatnya orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kita perhatikan pada surat Ali Imran ayat 123. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian, menuju kepada surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang itu semua Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas.
Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik dia dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Orang-orang yang mampu menahan marah, orang-orang yang pemaaf terhadap para manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat ihsan, memiliki sikap ihsan. Sehingga terpahami pada ayat ini bahwa inilah sifat-sifat sabar. Orang yang mampu bersabar itu adalah orang yang mampu bertahan di dalam kebaikan dan kebenaran, mampu bertahan di dalam ketaatan, di dalam mengendalikan hawa nafsunya, sehingga mudah memaafkan, tidak mudah marah, kemudian sangat penyayang kepada orang. Kita lihat bersabar itu banyak macamnya. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. وَلِهَذَا كَانَ الصَّبْرُ وَاجِبًا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى آدَاءِ الْوَاجِبَاتِ وَتَرْكِ الْمَحْظُورَاتِ. Oleh karena itu, sabar adalah sesuatu yang wajib dalam kesepakatan para ulama muslimin. Jadi para ulama di kalangan umat Islam itu sepakat bahwa sabar itu hukumnya wajib. Bersabar dalam hal apa? Ala ada'il wajibat. Dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Wa tarkil mahzurat. Dan dalam meninggalkan apa-apa yang dilarang. Wa yadkhulu fi dhalika as-sabru ala al-masaibi an ayyadza'a fiha. Termasuk di dalamnya adalah bersabar terhadap musibah. Wasabru an ittiba'i ahwa'in nufus mimma nahallahu anhu. Termasuk di dalamnya pula bersabar dari mengikuti hawa nafsu terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarallahu sabra fi kitabihi fi aktsara min 90 mawdhi'a. Dan di dalam Al-Quran telah disebutkan pelajaran tentang sabar itu lebih daripada 90 posisi. Artinya terulang-ulang sampai banyak sekali jumlah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk agar seorang muslim itu bersabar sampai 90 kali diulang. Bahkan lebih, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Wa qaranahu bis salati fi qawlihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringkan sabar dengan salat. Ini menunjukkan betapa pentingnya sabar, sehingga seolah-olah sabar itu sekelas dengan salat. Hal ini termaktub pada surat Fussilat ayat 34. Pada surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan gunakanlah kesabaran dan salat. Maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang agung, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita tahu bahwa salat dan sabar itu sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan, kecuali bagi orang-orang yang telah mampu khusyuk kepada Allah, telah benar-benar takut kepada Allah, telah benar-benar memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang paling agung. Orang yang demikian, dia akan merasakan bahwa sabar itu ringan, salat itu ringan. Kita lihat
bahwa Asy-Syaikh Fawaz As-Suhaimi mengatakan, "Fabiqadri ma fid da'iyati min sabrin wa tahammulin yakunu madastijabatin nasi lahu." Bahwa ukuran kesabaran dan ketahanan yang ada pada seorang da'i, maka seukuran itulah sambutan orang terhadap dakwahnya. Jadi kita lihat di sini kemampuan bersabar seseorang itu berbanding lurus dengan keberhasilan dia dalam membuat orang menyambut dakwahnya. Semakin tinggi, semakin kuat kesabaran seseorang, semakin banyak orang yang akan menyambutnya. Namun semakin kurang kesabarannya, maka semakin berkurang pula orang yang menyambut dakwahnya. Kita perhatikan surat Fussilat ayat 34. "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'atu idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Dan tidaklah sama antara kebaikan dengan keburukan. Maka balasilah setiap sesuatu yang buruk itu dengan yang lebih baik. Dan jikalau di antaramu dengan orang lain ada permusuhan, maka dia akan berubah menjadi sahabatmu yang akrab denganmu. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin 'adzim. Dan tidaklah mampu mendulang hal ini, menerima pelajaran ini, menjadikan ini sebagai sifatnya, kecuali memang orang-orang yang sabar. Dan tidaklah mampu mendulang hal ini, menerima hal ini menjadi sifatnya, kecuali manusia yang sangat beruntung. Jadi kita lihat di sini bahwa kesabaran itu sesuatu yang harus ada pada diri orang yang ingin mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian kita perhatikan sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Sesungguhnya Allah sangatlah lembut dan mencintai kelembutan. Dan Allah memberikan sebab kelembutan apa-apa yang tidak Allah berikan kepada sikap kasar. Dan kepada apa-apa yang selain daripada kelembutan. Jadi kita lihat di sini bahwa ar-rifqu, kelembutan, di mana kita mampu bersabar bersama orang, walaupun orang itu marah, walaupun orang itu kasar, walaupun orang itu sombong, walaupun orang itu buruk sikapnya kepada kita, tapi kita mampu menahan diri. Kita masih terus bersikap lembut kepadanya. Tidak ingin membalas kebodohan dengan kebodohan pula. Tidak ingin membalas kesombongan dengan kesombongan pula. Tidak ingin membalas fitnah dengan fitnah pula. Tidak. Tapi membalas setiap keburukan dengan kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya suatu balasan yang tidak Allah berikan kepada orang yang lainnya. Sehingga kita lihat bagaimana contoh Rasulullah SAW sebagai suri tauladan orang berdakwah. Kita perhatikan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah SAW orang yang sangat-sangat penyabar, orang yang sangat lembut terhadap
manusia-manusia yang sangat kasar, sangat sombong, sangat merusaknya. Kita lihat bagaimana saat beliau pergi berdakwah ke Taif. Kemudian berada di sana berpuluh-puluh hari. Apa yang terjadi? Bukan beliau diterima dan disambut, bahkan diusir, dilempari sehingga betis beliau berdarah-darah. Sehingga pada saat beliau beristirahat di tengah perjalanan pulang kembali ke Mekah, maka datanglah malaikat Akhsyabain menawarkan diri kepada beliau untuk melemparkan gunung Akhsyabain kepada mereka itu. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolaknya. Dan justru beliau bersabda, Bal arju anna Allah yukhriju min aslabihim may ya'budullaha wahdah la yushriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap bahwa Allah itu akan mengeluarkan dari sulb, dari tulang-tulang punggung mereka itu anak keturunan yang beribadah kepada Allah semata-mata dan tidak berbuat syirik terhadap Allah sedikit pun. Contoh yang lain dari Rasulullah SAW, di mana beliau itu kalau sedang ditimpa dengan sesuatu yang memberatkan beliau, maka beliau berkata, di dalam hadis ini kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sabda beliau, Yarhamullahu Musa qad udhiya aktsara min hadza fasabar. Semoga Allah sayangi Nabi Musa. Beliau itu telah diuji dengan hal yang lebih berat daripada ini dan mampu bersabar. Sehingga kita lihat ini sikap Rasulullah SAW. Beliau yakni berusaha untuk mengambil pelajaran dari saudara-saudara beliau, para nabi dan rasul. Bagaimana sabarnya mereka itu. Beliau ingin memiliki hal yang sama. Bahkan terbukti beliau di atas mereka itu semua. Kemudian Al-Syekh Fawaz As-Suhaimi mengatakan bahwa kekuatan manusia itu ada pada kesabarannya. Di mana kekuatan seorang manusia yang harus ada pada diri manusia itu adalah kekuatannya dalam mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga tidak emosional, tidak mudah marah, tidak mudah untuk bersikap merusak, mengganggu, berontak, berkeluh kesah dan sebagainya. Kita lihat di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan, Laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu dibuktikan dengan berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat itu dibuktikan bahwa dia mampu mengendalikan emosinya, hawa nafsunya pada saat marah. Siapapun berhak untuk marah di saat sesuatu yang baik itu dianggap buruk, sesuatu yang benar itu dianggap salah, sesuatu yang bermanfaat dianggap berbahaya, maka layak dia untuk marah. Tapi orang yang berdakwah itu membuktikan bahwa dirinya tidak emosional, tetap bisa berpikir, tetap bisa mengendalikan diri, tetap bisa membalasi keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa jilid 14 halaman 473. Beliau mengatakan, fa in adda dzalika ila syarrin a'zam minhu lam yushra
bahwa mengingkari kemungkaran itu kalau justru akan mengakibatkan timbulnya kemungkaran yang lebih berat, yang lebih besar, maka mengingkari kemungkaran itu tidak disyariatkan. Mithlu ayyakunal amiru la sabra lahu fayu'dha. Contohnya adalah orang yang memerintahkan berbuat ma'ruf, tapi justru dia tidak mampu bersabar. Maka akibatnya dia diganggu orang. Nah, kita lihat. Terjadi keburukan. Akibat ketidaksabaran. Fayadza'u jaz'an. Syadidan yasiru bihi mudniban. Wa yantaqisu bihi imanuhu wa dinuhu. Fahadha lam yahsul bihi khairun. La lahu wala li'ulaika. Maka di saat seseorang itu tidak mampu bersabar akibat sikap orang yang didakwahi itu buruk, sehingga dia mengeluh dengan keluhan yang begitu kuat, yang akibatnya dia jadi berdosa karena keluhannya, dan imannya pun menjadi menurun, agamanya, pegangannya terhadap agama ini pun menurun, maka orang yang demikian itu tidak sedang berbuat baik untuk dirinya dan untuk orang yang didakwahinya. Kita lihat pula beliau melanjutkan bi khilafi ma idza sabara wattaqa wa jahada wa lam yatta'ida hududallah bal ista'mala at-taqwa was-sabra fa inna hadha takunu aqibatuhu hamida. Tentunya hal ini berbeda dengan orang yang mampu bersabar. Orang yang mampu tetap bertakwa, mampu tetap bersungguh-sungguh dalam berdakwah, dan terus bertahan dalam koridor yang telah Allah tentukan batasan-batasannya. Dia terus mampu menggunakan ketakwaan dan kesabaran. Maka orang yang demikian ini akan mendatangkan hal-hal yang baik, hal-hal yang terpuji. Jadi kita lihat bahwa permasalahan besar yang diakibatkan oleh ketidaksabaran seseorang itu justru keburukan bagi dakwah itu sendiri. Di saat seseorang itu tidak mampu bersabar, sehingga keburukan dilawan dengan keburukan pula. Kebodohan dilawan dengan kebodohan. Kesombongan dilawan dengan kesombongan. Fitnah dilawan dengan fitnah. Hasilnya apa? Kebakaran. Semua urusan jadi berantakan. Bisa jadi seseorang karena dia tidak mampu bersabar maka terus mengeluh. Sehingga keluhan itu menunjukkan betapa lemahnya iman dia. Imannya sedang drop. Dia tidak yakin kepada Allah. Dia kurang bertawakal kepada Allah. Kurang yakin bahwa dia itu dibela dan ditolong oleh Allah. Maka yang terjadi adalah keburukan terhadap diri orang itu. Dakwahnya rusak, dirinya pun jadi rusak. Apa penyebabnya? Ketidakmampuan bersabar. Kita lihat bahwa bersabar itu adalah sebuah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang betul-betul mampu berhadapan dengan orang-orang yang bodoh. Kita perhatikan di dalam surat Al-Furqan ayat 63.
Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang mampu berjalan di muka bumi ini dengan tawadhu, dengan merendah diri, tidak dengan kebanggaan dan kesombongan. Dan jika diajak bicara oleh orang-orang yang bodoh, maka mampu menjawab salama, kesejahteraan buat kalian. Jadi tidak melawan kebodohan dengan kebodohan, tidak melawan keburukan dengan keburukan, tidak melawan kesombongan dengan kesombongan, tidak melawan fitnah dengan fitnah, tidak. Tapi justru mengatakan salam sejahtera buat kalian. Ditinggalkannya mereka. Tidak dibiarkan dirinya membangkitkan emosinya, meledakkan emosinya di hadapan orang-orang yang mengganggunya. Tidak. Kita perhatikan pula bahwa kesabaran itulah kuncinya keberhasilan. Kuncinya kesuksesan. Kita perhatikan pada surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Saling bersabarlah kalian. Dan teruslah kalian bekerja sama. Dan bertakwalah kalian. Diharapkan dengan demikian kalian akan menjadi orang-orang yang jaya. Orang-orang yang sukses. Orang-orang yang berbahagia. Jadi kita lihat Allah Subhanahu wa ta'ala mengarahkan kita untuk bersabar. Dengan berbagai macam kesabaran. Dimulai dari kata isbiru, bersabarlah kalian. Artinya kita sendirian bersabar. Wasabiru, dan bersabarlah bersama dengan yang lainnya. Kita tidak sendirian, saling bersabar. Kita saling mengalah, saling memaklumi, dan seterusnya. Kemudian warabitu, terus kita itu saling bekerja sama, saling mengikatkan diri kepada saudara-saudara kita sesama muslimin. Dan berikutnya bersabar dalam bertakwa kepada Allah. Karena menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya membutuhkan kesabaran. Maka kita lihat di sini bahwa kesabaran dalam berbagai jenis posisinya ini mengakibatkan keberhasilan. Kita lihat lagi bahwa kesabaran itulah yang akan menjadikan seseorang itu layak jadi pemimpin. Kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa jilid 10 halaman 39. Beliau mengutip surat As-Sajdah ayat 24. Beliau katakan, wa ja'alal imamata fid dini mawruthatan 'anis sabri wal yaqini biqaulihi ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun fa inna ad-dina kullahu 'ilmun bil haqqi wa 'amalun bihi wal 'amalu bihi la budda fihi minas sabri wa talabu ilmihi yahtaju ila sabri. Dikatakannya bahwa Allah telah menjadikan kepemimpinan dalam hal agama itu didapati disebabkan karena kesabaran dan keyakinan.
Hal ini termaktub dalam firman Allah di surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan. Dan kami jadikan mereka, di antara mereka, orang-orang yang siap menjadi a'immah, para imam. Yahduna bi amrina, di mana mereka benar-benar berjalan di atas jalan kami, di atas ajaran kami. Lamma sabaru, pada saat mereka mampu bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka telah mampu menjadi orang-orang yang yakin kepada bukti-bukti keagungan kami. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa sesungguhnya agama ini semuanya adalah ilmu tentang kebenaran dan amal terhadap kebenaran itu. Sehingga mengamalkan suatu yang benar itu menuntut adanya kesabaran. Dan menuntut ilmu tentang kebenaran itu juga membutuhkan kesabaran. Sehingga kesabaran itu adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam mendapatkan kepemimpinan. Di mana kepemimpinan itu adalah sesuatu yang boleh seseorang berdoa memintanya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajari kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kepemimpinan itu boleh diharapkan. Tapi tidak boleh seseorang mengumandangkannya, mengumumkannya, mengatakannya kepada orang. Tapi menginginkannya di dalam jiwa. Berdoa kepada Allah, memintanya adalah sesuatu yang dibenarkan. Barangkali berbicara tentang sabar dan al-hilm ini, kita perlu pecah menjadi 2 pertemuan. Barangkali inilah apa yang bisa disampaikan pada kali ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.